Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashrab as-safi al-haniya wa hab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashrab as-safi al-haniya wa hab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashrab as-safi al-haniya wa hab ya ghani. Alhamdulillah, limpahan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, yang menjadikan kita semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita selaku kita dijadikan umatnya Nabi, dapat menyadarkan kepada kita bagaimana caranya bersyukur menjadi umatnya Nabi. Ya, nikmat Allah Subhanahu wa taala Allah berikan kepada kita, dapat nikmat yang gak diberikan oleh Allah kepada umat terdahulu. Iman masih dikasih, ya, Islam masih dikasih di hatinya umat-umat terdahulu, tetapi menjadi umatnya Nabi ini hanya keistimewaan yang Allah berikan untuk kita semua. Yang insyaallah harapannya kenikmatan ini bukan cuman dirasain sama kita hingga saat ini, tetapi kita berharap kenikmatan ini dapat kita rasa sampai datangnya waktu Allah ambil nyawa kita semua. Ya, kita semua masih ditetapkan Allah sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Karena iman itu kan naik dan turun. Iman naik dan turun. Ada kalanya orang beriman, ada kalanya orang lagi nggak punya iman. Ada kalanya juga bahkan Nabi gambarkan ada orang yang hari ini muslim tetapi esok harinya menjadi kafir. Na'udzubillah min dzalik. Begitupun sebaliknya, orang yang hari ini mungkin kafir boleh jadi esok hari mereka menjadi muslim. Dan ini sesuai dengan apa yang dikatakan, sesungguhnya hatinya seorang hamba baina usba'i rahman. Katanya di antara jarinya Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kalau Allah mau balik seketika bisa. Kalau Allah mau bikin lurus seketika juga bisa. Artinya hati kita ini dalam penuh kendali Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berharap mudah-mudahan Allah mengendalikan hati kita dengan kemantapan iman, dengan kemantapan Islam, dan kita dijadikan hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita takut kalau ngelihat ceritanya bagaimana Abu Jahal yang sudah diberikan kebenaran di depan mata, tetapi Abu Jahal gak kunjung juga mau masuk ke dalam Islam. Kita bingung ngelihat Abu Lahab, kita bingung ngelihat Umayyah bin Khalaf. Mereka orang-orang yang hidup di zamannya Nabi, menyaksikan mukjizat-mukjizat Nabi. Mereka melihat kebaikan dan budi pekerti Nabi, tetapi hatinya gak kunjung terketuk untuk ikut ajaran Nabi. Ini kan yang paling ditakutin. Subhanallah, Abu Jahal sampai dikatakan pernah satu waktu bikin apa? Bikin lobang. Buat siapa? Buat Nabi. Dia gali lobang sengaja kepengen bikin perangkap biar Nabi masuk ke dalamnya. Dia tahu Nabi setiap hari lewat sini, ibaratnya ini, oh Nabi kalau tiap hari ini pasti lewat jalan ini. Akhirnya apa yang terjadi? Subhanallah, dia gali lobang, ditutupin lobang itu dengan apa? Dengan pasir, di atasnya ditaruh hamparan batang pelepah kurma biar gak kelihatan seolah-olah ada lobang. Yang gali siapa? Itu Abu Jahal beserta segenap pengikutnya. Mau gali untuk siapa? Ya mau gali untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, pada satu waktu dibikin berita, isu, katanya dia lagi jatuh sakit. Oh, Abu Jahal sakit. Nabi gak boleh dengar orang sakit pengen ditengokin. Walaupun musuh, tetangganya kafir jahat sakit aja ditengok. Lah kalau kita kadang-kadang kenal, dekat, sahabat, teman, tetangga sakit, nengokinnya tahu kapan?
Udah dengar, iya dengar sakitnya lama, tergerak tidak buat nyamper nengokin kalau dia sakit. Subhanallah, ini pelajaran buat kita. Nabi bahkan yang kafir aja ya mau dijenguk. Buat berita tersebar katanya Abu Jahal sakit keras. Udah tersebar berita di mana-mana. Dia tahu nih sifatnya Nabi, kalau dengar keburukan atau dengar apa yang terjadi kepadanya terkait kemalangan atau keburukan, pasti Nabi bakal berusaha untuk menolongnya. Didatengin nama Nabi ke rumahnya. Begitu sampai ya, tahu-tahu Nabi diturunin malaikat Jibril ngasih kabar, jangan datang ke situ. Depan rumahnya udah digali lubang buat bikin perangkap untukmu wahai Muhammad. Jangan nih ke situ. Kalau kita kan gak ada jin-jin apa gitu yang kasih bisyaro, kasih apa gitu. Ini kasih bisyaro sama malaikat Jibril. Malaikat Jibril ngasih bisyaro, kasih tahu jangan ke situ, di situ ada lubang. Nabi berhenti. Akhirnya Nabi putar balik. Itu Abu Jahal nungguin di dalam. Nanya-nanya orang-orangnya. Itu gimana Muhammad? Putar balik kata Jibril. Itu begitu dia dengar Nabi Muhammad putar balik, loncat Abu Jahal dari tempat tidurnya. Dia loncat, ceritanya mau ngejar Nabi buat dipanggil, malah dia yang masuk. Ya, itu refleks. Kadang-kadang kita kalau refleks kan suka nyakitin diri sendiri ya. Ya mirip-mirip sama orang-orang yang suka latah. Orang kalau latahnya ngegebuk, bisa ngegebuk dirinya sendiri, ngegebuk pintu, ngegebuk apa. Waktu itu refleksnya Abu Jahal lari loncat, dia yang masuk ke dalam lubang. Tapi di sini ada hikmahnya. Kalau cuma masuk ke dalam lubang terus kemudian bisa diangkat keluar kan enak. Tapi ternyata begitu dia masuk jeblos ke dalam lubang, tiap kali diulurin tali sama anak buahnya, talinya mendek terus. Sampai bikin gak nyampe-nyampe dia. Akhirnya kata mereka, oh kalau gitu tali gak bisa. Udah berapa kali tali dipanjangin lagi, tanahnya malah turun ke bawah. Jadi makin dikasih uluran, makin dalam dia. Makin dikasih uluran, makin dalam dia. Seolah-olah Allah menunjukin, nih kualat kamu. Dia tahu dia kualat. Sampai akhirnya dia bilang, ini kalau udah begini nih masalahnya, tali disodorin berkali-kali gak juga bisa, tanah makin lama makin ke dalam, ini berarti cuman yang bisa nengahin Nabi Muhammad. Dia bilang sama utusannya, susul Muhammad, suruh balik lagi ke sini kata dia. Akhirnya dikejar, Nabi disamperin, dikasih tahu itu Abu Jahal masuk, diceritain apa yang terjadi. Kemudian Nabi datengin, Nabi ngasih negosiasi. Kata Nabi, kalau saya udah tolong kamu mau masuk Islam gak? Oh, saya bakal masuk Islam. Kalau kamu bisa nolongin saya keluar dari lubang ini, saya bakal masuk Islam. Ditolongin sama Nabi. Nabi nggak nolongin pakai tali, cuma pakai tangannya. Tapi tanah sama Allah dibikin naik. Sampai Abu Jahal itu bisa dapat pertolongan tangannya Nabi doang, nggak pakai tali. Naik tanah, ditarik sama Nabi. Keluar Abu Jahal, selamat. Tapi apa yang terjadi? Begitu dia naik ke permukaan, hebat betul sihirmu ini Muhammad. Kumat dia. Ya, olengnya kumat. Dia olengnya kumat, dia bilang hebat betul sihirmu ini Muhammad, kata dia bilang. Ya, kamu bisa bikin tali jadi terasa pendek, tanah naik turun dan lain sebagainya. Itu dibilang sihir. Janjinya yang tadinya mau masuk Islam, boro-boro ditepatin sama dia. Gak ada yang ditepatin sama dia. Subhanallah, itu orang kalau emang hatinya udah ketutup, hatinya sudah ditutup, seolah tidak ada cahaya keimanan sama sekali yang bisa masuk ke dalamnya atau menyinari hatinya, menerpa jiwanya sama sekali. Itu kan yang paling ditakutin. Kadang-kadang banyak orang yang udah tahu itu salah, masih dikerjain. Udah tahu ini dampak dari salahnya, juga masih dikerjain. Mirip-mirip kadang-kadang sama Abu Jahal juga. Kalau Abu Jahal udah diperlihatkan kebenaran di depan mata, kehebatan dari Nabi SAW, kemuliaan,
keistimewaan Nabi, tapi hatinya nggak kunjung kebuka. Memang ditutup banget sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini yang kadang-kadang paling ditakutin sama kita semua. Ya, kita udah ngeliat orang berbuat buruk dampaknya apa. Ada kita udah lihat orang yang taat berbuat baik hasilnya apa. Tapi kok kadang-kadang hati kita nggak ketuk juga untuk berusaha mengikuti jalannya orang baik. Hati masih suka kebawa sama dorongan hawa nafsu yang kadang-kadang suka lebih cenderung mau menuruti hawa nafsunya. Jadi salah mah belakangan. Yang penting hati duluan. Hati mau ikutin, hati nggak mau berarti mau bener dan lain sebagainya. Nah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jaga kita berharap nikmat yang Allah berikan kepada kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW bukan cuma nikmat yang numpang lewat. Itu yang paling ditakutin. Tapi nikmat yang terjaga sampai akhir hayat. Sampai akhir hayat kita diwafatkan masih berstatus umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Baik ibu, kita mau lanjut daripada kajian kitab Iqdul Juman. Sama-sama kita awali majlis kita dengan membaca doa taklim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarah wa tadhkir wal ifada wal istifada wal hitha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين. Mudah-mudahan kita doakan para guru-guru kita, para habaib kita, para alim ulama, masyayikh kita khusus Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumait, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita dari ilmunya. InsyaAllah kita mendapat banyak keberkahan darinya. Amin amin ya rabbal alamin. Ila angal la tusi'udz dhann illa binafsi. Kesannya pendek tapi dalam. La tusi'udz dhann illa binafsik. Jangan sekali-kali kamu berprasangka buruk kecuali terhadap dirimu sendiri. Ini maksudnya apa nih? Kita diingatkan tidak ada perkara, kata Nabi, yang lebih utama, lebih mulia daripada apa? Dua perkara ini. Apa itu? Pertama, husnudzan billah wa husnudzan biibadillah. Dua perkara itu, yang pertama berprasangka baik kepada Allah, kedua berprasangka baik kepada hamba-hambanya Allah. Ini tidak ada dua perkara yang mengunggulinya, melebihi dua ini. Gak ada perkara baik yang lebih unggul dari dua ini. Berarti perkara husnudzan sama Allah itu salah satu amalan paling utama. Berprasangka kepada sesama hamba Allah pun juga demikian. Diingatkan wa khasratan laisa fawqahuma syai'un minasyarr. Dan ada dua perkara yang mana keburukan tidak ada dapat yang bisa lebih buruk dari dua ini. Jadi keburukan, tapi nggak ada yang lebih buruk dari dua ini. Apa itu? Su'udzon, prasangka buruk kepada Allah, prasangka buruk kepada sesama hamba Allah. Artinya kita diingetin tidak boleh punya prasangka buruk sama siapa? Siapapun. Baik itu Allah, baik itu hambanya Allah. Artinya kalau kita muamalah, ini berhubungan muamalah kita, kalau menyangkut hubungan kita sama Allah, kita harus nanamin keyakinan bahwa gak ada ketetapan atau aturan segala hal yang berlaku pada diri kita ini kecuali Allah punya rencana baik di dalamnya. Datangin aja prasangka-prasangka baik, walaupun kamu habis ketiban apapun, habis jatuh sesakit-sesakitnya,
atau mungkin kamu habis ketimpa ujian seberat-beratnya, tetap katanya dibilang datengin prasangka baik. Begitu juga sama hambanya Allah. Kamu dizalimin, disakitin, dipukulin, dianiaya, dizalimin, sesakit-sakitnya, seberat-beratnya, sezalim-zalimnya, katakanlah gitu. Diingatkan, jangan berprasangka buruk pada mereka. Hatta orang zalim, Jadi kalau ada orang nampar kita boleh nggak suudzon? Boleh. Kita tetap diajarin yang nampar ini pasti punya alasan. Gimana tuh caranya? Ini nih kekuatan dari kebersihan jiwa. Jiwa kalau bersih itu ibarat lantai iklannya, ibu tahu? Tahu iklannya lantai? Kalau lagi kinclong, tahu nggak? Ada debu aja nggak nempel, terbang lagi debunya, saking licinnya. Jiwa seseorang itu ibaratnya kalau bersih banget, itu lebih licin, lebih bersih, lebih keset daripada kebersihan manapun. Kalau dia dilemparin sesuatu, dia nggak mudah terkontaminasi, apalagi ternodai, karena dia bersih, dia keset, nggak ada unsur-unsur lengketnya. Kita kalau dengar lengket itu kan identik kotor, iya apa enggak? Iya. Tapi ini enggak, bersih, keset. Dah. Kalau ada orang ngelemparin kotoran sama dia, ngomong kotor, ngomong kasar, ngomong nggak enak, itu mah nggak gampang kotor hatinya. Kayak baju bersih, kebetulan pakai apa? Pakai softener. Apa namanya? Tahu, softener. Licin. Iya, debu nempel jatuh. Nggak suka. Kayak saya kalau ada iklan rinso, tapi iklan rinso temanya dari awal demen sama noda, ya itu bukan rinso. Iya, noda jauh-jauh itu yang kita cari. Demen main sama noda, habis gitu dicuci ngapain? Iya, ngapain? Ini enggak, kalau iklan rinso rata-rata mainnya kobok-kobokan dulu sama kotoran. Habis gitu ada dicuci. Saya nyarinya yang jauh. Mana noda yang paling jauh? Agak mau deket-deket tuh noda. Berarti dirinya keprotek. Ini bukan tentang hati yang bisa kotor kapan aja lalu bisa dicuci. Nggak kayak baju. Kalau baju mungkin di sini kotor, besok masuk cucian, dia kok bersih lagi. Nggak gitu. Dan kita nyari mana proteknya. Dalam hati seseorang tuh perlu ada protek. Dalam jiwa seseorang harus ada protek. Orang pakai kacamata, saya beli kacamata, ditanya, Bu mau pakai itu enggak, anti sinar UV-nya, biar kalau kena matahari matanya enggak sakit. Protek, lebih kejaga. Orang Islam tuh harus kayak gitu hati. Ya harus punya anti proteknya. Mau dikatain, mau dihujanin, mau apa, saya punya anti protection. Saya bisa jaga. Kamu mau ngomong kayak gimana, hati saya enggak bakalan kena. Ente mesti pakai rompi anti peluru buat hati. Tadi mau ditembakin kayak gimana aja, saya pakai rompi anti peluru. Paling pingsan dikit, sadar lagi. Luka juga kagak, cuman kaget doang, gitu. Pakein anti peluru hatimu, pakein anti noda hatimu, pakein anti luka hatimu, pakein, protek dia. Masa kita kalah sama orang yang mau main skateboard, main sepatu roda, pakai helm, pakai penjagaan buat dengkul, pakai penjagaan buat siku. Kalau ditanya kenapa? Anti protek. Kalau jatuh dengkulnya nggak luka. Hati nggak mau diprotek. Yang paling mudah menghancurkan hati itu apa? Prasangka. Prasangka kita paling mudah. Prasangka buruk sama Allah, prasangka buruk sesama hamba Allah, itu prasangka digoda sama prasangka hati kita ini. Ngira yang bukan-bukan, ngira yang macam-macam. Coba kalau kita lihat
Jangan Nabi, kalau Nabi mah udah paling-paling proteknya. Cucunya, sahabat, mau diapain aja, mereka mah anti banting. HP yang bagus itu yang kalau jatuh nggak langsung pecah, kan gitu. Makanya dulu handphone kita yang jadul, tahu handphone kita yang jadul dulu, yang mereknya N tuh, ya, yang masih awal-awal banget, itu jatuh dari lantai 3 juga ke bawah nggak pecah bu, agak hancur bu, baterainya lama banget. Emang orang yang dulu-dulu emang yang kuat-kuat, nggak kayak sekarang, kesenggol dikit pecah, yang sekarang kecelup dikit rusak. Subhanallah, yang dulu-dulu kuat-kuat, mirip sama orang-orangnya, ya, mirip sama orang-orangnya. Kayak HP aja keluar, ibaratnya anti air, kedalaman sekian, kuat. Masa HP lebih kuat dari kita? HP jatuh dikasih protek, kuat ya. Layarnya kuat, gak gampang pecah. Ada protek, makin ada protek makin mahal. Orang juga gitu kan, makin ada protek makin mahal. Taib. Datang siapa? Cicit Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa dia? Sayyidina Ali Zainal Abidin. Sayyidina Ali Zainal Abidin dulu pernah ditampar sama orang, gak ada angin, gak ada hujan, lagi sholat di masjid. Orang datang, tiba-tiba nampar dia. Pak. Kalau kita ditampar gimana? Saya bilang, tuh, respon kita baik-baik, jangan kayak Abu Jahal, responnya nampar balik, ya kan? Responnya nonjok balik, responnya jurakin balik. Jangan kayak Abu Jahal bu responnya. Kalau Abu Jahal ya, tapi enggak, Nabi dijahatin sama Abu Jahal nggak ada respon, malah responnya nawarin damai. Hebat banget, responnya nawarin damai. Dizolimin pengen dibunuh, responnya nawarin damai. Aslim taslam, kata Nabi, ente masuk Islam, selamat, diajakin selamat teman Nabi. Udah ngapain ribut-ribut mulu, udah kita damai aja. Nggak kayak kita, baru disenggol ngajakin ribut nih orang. Siap banget teman ribut kayaknya. Masya Allah. Datang ditampar, Sayyidina Husain diem aja. Ali Zainal Abidin diem aja. Dia bilang ente maling. Habis ditampar dituduh maling. Ente maling, kata dia bilang. Ente udah ngambil uang aneh sekian ribu hilang. Berapa yang hilang? 1000 katakanlah gitu. 1000 yang hilang. Toh ikut aneh ke rumah, aneh ganti uang ente. Nggak diklarifikasi, nggak dilurusin, nggak dilempengin, nggak diapa-apain. Pulang nyampe rumah dikasih 1000, ditambahin lagi 1000. Ini 1000 buat uang ente yang hilang, 1000 buat hadiah buat ente karena udah nambahin pahala buat aneh. Sindirannya cakep, tapi hatinya mah nggak rusak, proteknya kuat. Nggak sampai kesel, marah, emosi, gedek, enggak, dibawa ke rumah pakai dikasih hadiah. Yo, hebat banget tuh. Dikasih hadiah, dapat. Alhamdulillah, pulang nyampe rumah udah sumpah serapah, udah kesel, udah marah, udah gedek. Toto bininya ngomong, kamu tadi jalan cepet banget, ini dompet ketinggalan. Tuh, mikir dia, berarti tadi tuh saya nampar orang, berarti saya salah tuduh. Saya salah tuduh. Masih ada perasaan gak enak, balik. Begitu balik, si teh mau pulangin duitnya, yang salah dia. Kalau orang Arab itu dulu dikenal kalau salah, yang aku salah, gak kabur, ya, balik, mau balikin nih uangnya, sekaligus minta maaf. Begitu dia mau balikin, orang lagi datang ke Sayyidina Ali Zainal Abidin, yang satu minta doa, yang satu lagi dengerin petua. Dia matiin dari jauh. Ya orang siapa? Ini cucunya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, cicitnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nyampe di rumahnya Sayyidina Ali Zainal Abidin, nangis-nangis sambil mulangin duit, minta maaf kalau dia udah berlaku di luar batas, sampai nampar, sampai nuduh
padahal tuduhnya salah. Tapi dibalas apa? Kalau kita mungkin bilang, maka besok-besok kalau mau nampar lihat-lihat orang dulu. Mungkin kalau gitu, ini nggak sempet pakai begitu. Cuman dibilang nggak apa-apa. Dari ente belum nampar aneh udah maafin ente. Artinya seolah nandain hatinya dari sebelum ditampar sama sesudah ditampar kagak ada perbedaannya, sama aja, Bu. Itu pun terjadi sama Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham itu dulu preman tukang malakin orang. Kalau ada orang gak sesuai dengan SOP dia, habis digebukin sama dia, habis dipalakin sama dia. Itu Ibrahim bin Adham. Begitu tobat ketemu preman sama kayak dia dulu. Berarti kalau kita bilang nih preman-preman baru malakin dia. Begitu malakin dia dibilang, aneh gak punya duit. Dia jujur, ditampar. Wah, bagi duit, kata premannya. Aneh gak punya duit. Preman yang lain dari kejauhan ngelihat preman senior nampar siapa, gemeteran, dipanggilin dari jauh, sini. Jalan Ibrahim bin Adham. Kata preman-preman yang lain yang lagi duduk di situ, ente tahu nggak ente nampar siapa? Siapa? Ibrahim bin Adham, kata dia bilang. Ini mantannya senior. Mantannya senior preman. Pikirannya mereka kan kalau jahat biasanya kong kali kongnya jahat lagi, betul apa enggak? Cepetan daripada kita punya masalah, samperin, susul, minta maaf. Disamperin sama yang nampar, mau minta maaf. Ibrahim bin Adham bilang, sebelum tangan ente nempel di pipi aneh udah maafin ente. Pergi dari aneh. Apa yang dia pikir? Ya mungkin dulu saya pernah jahat sama orang, kemudian saya ditampar juga. Ya kama tadi nutudan, seperti apa dulu kamu pernah berbuat, pada akhirnya kau dibalas. Ya begitulah hidup. Nggak ada tuh nyimpen prasangka. Diingetin, la tusi'udzon. Kita nggak boleh punya prasangka buruk kepada siapapun, kecuali bolehnya suudzon sama siapa? Dirimu sendiri. Jadi kalau mau punya prasangka, sangkain aja diri kamu. Kalau mau buruk sangka aja terhadap dirimu. Gimana tuh buruk sangka sama diri sendiri? Mikir, yang paling banyak dosa tuh aneh, yang paling jauh dari kebenaran tuh aneh, bukan orang. Kalau kita kadang-kadang kan ngelihat orang, kita yang beranggapan orang, nih orang nih kayaknya nih kurang zikir nih, nih orang nih kayaknya nih amalnya kurang nih orang nih kayaknya gak tulus berbuatnya, nih orang nih kayaknya. Kita punya prasangka kepada orang, tapi kadang yang sering kita sangkakan kepada diri kita kebaikan. Kayaknya aneh udah bener, kayaknya aneh udah tobat nih, kayaknya aneh udah ini nih, udah jadi orang hijrah nih, kayaknya aneh. Dia menyangkakan dirinya baik, adapun orang disangkakan buruk. Ini teori yang salah. Kalau digajarkan apa oleh Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Samin, kamu sepatutnya menyangka orang itu baik, tapi menyangka terhadap dirimu sendiri buruk. Jadi yang kita kira orang baik, kita buruk. Kita belum benar, kita kayaknya banyak kurangnya, kita kayaknya banyak salahnya. Makanya kan diajarin, Bu, kalau lihat orang yang lebih tua, lihat mereka dari sisi lebihnya. Berarti lebih sholatnya, lebih zikirnya, lebih ibadahnya, bukan tentang lebih umurnya doang. Berarti yang kita lihat lebih baiknya dia. Di saat melihat yang lebih muda dari kita, lihat sedikit dosanya, sedikit maksiatnya, sedikit salahnya. Kata dia bilang, lihat. Jadi kalau ngelihat yang lebih muda, atau yang lebih muda, dia lihat ini pasti dosanya lebih sedikit, karena umurnya lebih sedikit. Ini
pasti salahnya lebih sedikit karena umurnya lebih sedikit. Karena ngelihat umurnya yang sedikit berarti pengalaman buruknya lebih sedikit. Dilihatnya selalu dari tentang yang baiknya, melihat sisi lain dari sisi kebenarannya, bukan ngelihat buruknya. Ini anak kecil-kecil, ya Allah, bisa ya dia bermaksiat begitu. Wah. Jadi kita seolah yang tua merasa benar dengan tuanya kita, yang muda seolah salah, gak ada benarnya karena kesalahannya. Itu bukan kacamata yang diajarkan untuk kita melihat orang. Dan seolah-olah yang muda melihat yang tua, ya Allah, yang tua bisanya ngomel doang, ngomel doang, nggak pernah paham bagaimana hidupnya yang muda dan lain sebagainya. Yang tua itu nggak lahir tiba-tiba tua, muda dulu dia. Jadi kalau dia ngomelin yang muda, umumnya tuh biasanya benar, karena dia pernah muda. Ya, anak-anak yang muda-muda ya, kadang diomelin sama yang tua. Jangan bilang orang tua tuh nggak ngerti. Loh, orang tua itu kemungkinan besarnya ngerti, cuman caranya aja yang salah. Jadi mereka punya salah, punya. Yang tua juga harus sadar, kita barangkali pasti punya salah. Makanya yang tua disuruh lihat yang muda gimana, adapun yang muda selalu lihat yang tua dengan cara pandang yang gimana, tanpa kita melihat keburukannya, baik yang muda baik yang tua. Tapi keburukan selalu lihat untuk diri kita sendiri. Jadi kalau mau datangkan prasangka, ya kita prasangka buruk itu hanya untuk kita. Berarti ada yang kurangnya kita, yang gak benernya kita. Kalau ngelihat ada orang, ini orang kok jalannya kenapa miring, kayaknya mata aneh nih yang salah. Kenapa aneh ngelihat jalan dia yang miring? Subhanallah. Ada ibarat contohnya, ada orang datang ke sebuah taman. Tamannya indah. Di tengah-tengah taman ada sebuah dinding yang begitu tinggi. Dinding itu dibuat dengan sengaja. Oleh siapa? Oleh biksu pada saat itu, di masanya. Biksu itu bikin untuk apa? Biksu itu bikin untuk mendidik murid-muridnya. Pada saat orang berdatangan, berkunjung ke taman, orang pada datang, orang pada lewatin, maka akan ada satu orang bertanya, bagaimana dindingnya? Dia nengok, bagus. Lalu dia jalan, bagus. Datang orang lain, ditanya lagi, gimana dindingnya? Bagus. Datang orang ketiga, ditanya lagi, gimana dindingnya? Sayang banget, ternyata di tengah-tengah dinding itu dibangun di antara batu bata yang rata, ya, batu bata kan disusun begitu biasa. Tahu-tahu ada satu batu bata yang disusun begini, berdiri sendiri dia. Biasanya kan batu bata begini. Ini tahu-tahu dia begini sendiri satu. Saat dilihatin, sayang banget. Padahal ini udah bagus semuanya, tapi tahu-tahu ada satu batu yang begini. Itu dia yang masuk. Ceritanya dulu taman itu adalah tempat penseleksi kalau ada orang yang mau jadi biksu. Kalau orang masuk ke situ jadi biksu lewatin dinding itu bilang bagus, bisa dia jadi biksu. Tapi begitu dia ngelihat udah bagus semua, tapi sayang banget ada satu batu yang tidak tersusun rapi, enggak diterima jadi biksu. Waktu ditanya kenapa, ini nih mata-mata yang begini nih yang tidak boleh. Teliti banget sih buat lihat kurang, teliti banget sih buat lihat yang gak sempurna, teliti banget sih buat lihat yang gak bagus. Di antara orang ngelihat secara rata bagus, tahu-tahu ini ngelihat. Terkadang menjadi orang teliti itu bagus untuk dirimu, tapi kalau itu berkenan untuk orang lain, lalu kamu seolah menjadi orang yang menghakimi dan menilai orang dengan sesuka hati, itu bukanlah sesuatu yang terpuji. Jadi nilai kelebihan sifatmu dari sifat teliti, gak ada yang perlu diapresiasi, gak ada apa.
Jadi orang teliti, kalau bisanya cuma ngeliatin kurangnya orang, apa yang perlu diapresiasi? Aneh emang orangnya teliti. Teliti buat dirimu boleh. Teliti dosamu, teliti salahmu, teliti kekuranganmu, teliti ketidakpekaanmu, teliti kurangmu dari sisi amal dan lain sebagainya. Boleh. Tapi melihat teliti untuk ketidaksempurnaan orang, itu tidak boleh. Enggak boleh. Kita bukan di situ ranahnya. Ibu sama suami, ibu sama anak. Anak itu dilahirkan dengan segala kelebihan, kriteria yang mereka punya. Jangan kau lihat kekurangannya sebagai kekurangan. Justru barangkali di sisi kekurangan Allah selalu hadirkan kelebihan. Kenapa lihat kekurangannya bukan kelebihannya? Ini buat orang tua. Kalau lihat anak punya anak 5, heran, yang satu rajin banget belajarnya, yang satu malesnya minta ampun. Itu biasanya sama yang malas berantem mulu itu, sama yang malas ribut mulu biasanya, sama yang malas cekcok mulu itu biasa. Sama yang rajin mah gak ada masalah. Ada yang rajin dia lihatnya sempurna, bagus, punya lebih. Adapun yang malas, dia lihatnya tidak dari sisi lebihnya, tapi dilihat dari sisi kurangnya. Kurangnya apa? Malasnya, tidurnya, dan lain. Padahal yang rajin punya kekurangan juga. Kekurangannya apa? Mungkin moody. Satu waktu enak ditegur, satu waktu lagi gak mood. Tapi karena pinter, ditolerir oleh orang tuanya. Padahal ngomongnya jutek, padahal ngomongnya gak sopan kadang-kadang. Ya mamanya nanya, baru pulang nak, pengen dimasakin apa? Apa aja deh mah, segala masak aja nanya. Jutek padahal punya kekurangan. Tapi karena dia orang tuanya lihat lebihnya, itu kekurangan-kekurangan gitu ditutup sama orang tua. Udah kakak lagi capek, jangan ajak ngomong. Nggak diajak ngomong, ya yang males. Dari pagi teman berantem, dari pagi diajak ribut, dari pagi dicela-cela. Bisa hanya tidur doang, emang nggak punya otak, nggak punya pikiran. Jadi orang bukannya ngerjain yang berguna, bisanya tidur aja terus diomongin. Iya, padahal dia punya sisi lebih juga. Cuman kebetulan lebihnya gak sama dengan kakaknya. Cuman karena orang tuanya gak tahu lebihnya apa, karena udah terlanjur melihat kurangnya, akhirnya kurangnya lah yang menonjol kelihatan di mata, bukan lebihnya. Coba tutup dulu kurangnya, kau lihat lebihnya. Karena setiap orang itu dilahirkan sama Allah punya sisi baik, punya sisi buruk, punya kurang, punya lebih. Itu udah hukumnya gitu. Jadi kalau yang satu ternyata rajinnya belajar, yang satu mungkin bukan rajin belajar, tapi nanti rajinnya apa, rajinnya ngapain, kebisaannya apa, dan lain sebagainya. Biasanya tuh malas karena dikatain malas terus. Ucapan orang tua kan, akhirnya jadi doa. Aturan tadinya dia manusia berkembang, akhirnya menjadi tidak bisa berkembang karena adanya doa yang kebetulan dicatat malaikat dari ucapan orang tua. Malas lah dia. Ya anak emang ya Allah, apalagi kalau ketemu orang tua sedih yang ngomongnya sampai tega ya kepada anak setan, anak sialan. Ya anak setan, maknya yang setan itu. Hati-hati kalau ngomong anak setan, dia anak sialan. Anak baik, ya anaknya orang baik. Anaknya bener, lihat emaknya dong. Gitu. Kalau giliran bener aja, suruh emaknya yang dilihat. Kalau giliran buruk katanya suruh lihat setan lah. Kan itu nggak fair. Iya, ibu. Jadi diajarin dari sisi memandang. Kalau ngelihat orang, mau itu Allah, mau itu manusia, terkait dengan prasangka, kita akan selalu berprasangka terkait Allah dan hambanya. Maka tidak ada prasangka yang buruk diperkenankan untuk Allah dan hamba-hambanya. Yang diperkenankan hanya prasangka baik. Adapun prasangka buruk, hadirkan untuk dirimu. Kau masih jauh dari kekurangan, kau masih jauh dari kesempurnaan, kau masih begitu banyak kemaksiatan, dosa, kesalahan, dan lain sebagainya. Itu kita hadirin. Boleh untuk apa? Untuk mendorong kita menjadi orang yang mau bebenah, mau membenahi diri di dalam
kebaikan, juga dalam ketaatan, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Jadi jaga tuh tentang prasangka, Bu. Emang prasangka nih bahaya. Allah Subhanahu wa taala menyinggung di dalam Al-Qur'an, ya, inna ba'dadh-dhann itsmun. Kata Allah, sebagian prasangka jadinya itu dosa. Ya, udah ditegesin sama Allah. Wala tajassasu. Diingetin sama Allah. Makanya jadi orang jangan jadi jasus. Tahu jasus apa? Nyarinya jelek orang, mata-matain keburukan. Tadi kayak orang yang masuk, udah ada bentangan batu bata yang sangat tertata dengan rapi, satu bata yang tidak tertata, ya, dengan semestinya itu menjadi perhatian utamanya. Nah, kadang manusia gitu. Itu tadi sama anak, sama suami, sama temen, anak ke orang tua, gitu juga. Demennya ngelihat orang tua orang, demennya lihat laki orang, untuk menjadi kompensasi. Bu, jujur, suami itu sebetulnya orangnya jarang mengkompar. Yang sifatnya senang mengkompar itu seringkali perempuan. Perempuan senang banget kompar, karena emang sifatnya perempuan. Jangan sama laki, sama temen aja gitu. Kerudung cakep, beli di mana? Beli di sono. Cakep, iya, berapa duit harganya? Sekian. Mengkompar dengan yang dipakai temannya. Seketika, kamu beli di mana? Beli di sini. Oh, mahal. Kita murah, cuman sekian. Kompensasi itu kayaknya udah emang mendarah daging dalam diri perempuan. Baju, sepatu, tas, perhiasan, kerudung, dan lain sebagainya. Begitu juga sampai ke hal pribadi dalam kehidupan. Kayaknya tuh dapat apa dengan apa yang didapat orang itu menjadi sesuatu yang perlu dikompensasikan. Suami kamu dari mana, asli mana, kerjanya apa, kayaknya itu jadi perlu banget untuk dibicarakan. Makanya hindarin perbicaraan itu yang sifatnya demikian. Kalau ketemu sama teman nanya, suami kerja apa? Ya adalah, alhamdulillah. Pengen tahu banget. Kepo ngapain juga nanya-nanya ya? Ngapain? Kamu pasanganmu bukan untuk kompensasi. Lah kalau kebetulan kita selama ini udah bersyukur banget punya suami, alhamdulillah kerjaan, gajinya sekian tiap bulan. Toto udah begitu temen lagi, suami kerja apa? Alhamdulillah, jawabnya girang. Suami kerja di sini udah sekian tahun, masya Allah, alhamdulillah. Ya lumayan lah, bisa nyekolahin anak, hidupin kita, ya bisa beginilah, tinggal, alhamdulillah. Oh ya, jawabnya mas simpel. Yang nanya, oh masya Allah. Kalau suami kita alhamdulillah udah lama jadi manajer di mana gitu. Ceritanya kayak nggak punya dosa gitu. Nah, ceritanya nggak ada beban. Karena kebetulan yang satu kerjanya biasa, anggaplah katakan kurir, mungkin apa gitu ya. Oh alhamdulillah suami kita udah jadi manajer dari apa. Untuk apa? Kadang gak ditanya loh perempuan tuh cerita. Heran kadang-kadang saya, gak ditanya di cerita. Suami kerja di sini, alhamdulillah tahun ini naik jabatan, alhamdulillah. Bini mikir, kok laki saya 5 tahun jadi kurir mulu, kagak naik-naik. Mulai deh malam ketemu ngomong, yah ayah kerja udah lama loh, kok gak naik-naik sih ya pangkat. Si ayah, yang mana saya tahu bu. Istri mulai, kenapa? Karena adanya kompensasi. Kamu udah mulai, tujuannya udah salah. Makanya jangan pernah kerjaannya itu mengcompare, ya, membandingkan, membicarakan sesuatu yang tidak perlu dibicarakan. Jadi kalau ketemu kumpul sama temen, bicara apa yang lucu-lucu aja bu. Dari seputar kejadian yang ada. Kalau mau cerita diri sendiri boleh,
Saya kemarin mandi gak sengaja, mau nuang apa? Mau nuang sampo ke tuang sabun. Lucu. Mendingan cerita begitu, Bu. Daripada ceritain anak, ceritain suami, ceritain rencana, ceritain penghasilan, gak guna. Itu sifat perempuan. Karena perempuan itu gak suka disaingi. Perempuan itu sifatnya gitu. Jaga nih prasangka. Jadi munculnya prasangka tuh kadang-kadang karena jiwa kita yang senang menonjolkan diri. Makanya kenapa laki-laki itu diminta untuk menundukkan pandangan, karena laki-laki sifatnya melihat. Kalau perempuan dimintanya menutup diri, karena perempuan senangnya unjuk diri. Perempuan disuruh tutup diri gak siap dia. Belum siap. Ntar dulu. Waduh, baju di lemari masih baru. Tahu-tahu disuruh ganti bajunya yang sopan, yang rapi. Belum siap dia. Kadang-kadang kenapa ada suami yang kagak siap ngelihat istrinya berubah pakai baju yang rapi? Karena suami masih suka melihat yang enak-enak dilihat oleh matanya di luar. Makanya dia gak siap. Toto istri saya jalan sama saya rapet amat. Dia lihat orang di luar masih pada ngablak, matanya masih menikmati itu. Jadi kalau kepengen suami itu sinkron, bisa ngedorong istrinya untuk berpakaian yang rapih juga, pelan-pelan suami juga harus berubah bagaimana menjaga pandangan. Pak, aku nih mau jagain diri aku buat kamu aja. Aku minta kamu juga jaga ya pandanganmu untuk aku saja. Di saat istri ada komitmen untuk menjadikan dirinya hanya untuk suami, dan dia minta suaminya untuk berusaha berkomitmen hanya untuk dia, maka suami itu tanpa disadari di alam bawah sadarnya juga gak ada yang punya rencana mau mendua. Gak ada, Bu. Ibu kalau tanya suami, dari sekian banyak laki, gak ada yang cita-citanya dari awal emang mau mendua. Jadi kadang adanya mendua karena adanya kesempatan. Kebetulan. Jadi saya bilangin sama ibu-ibu, kalau takut suaminya mendua, jangan mau kalah sama yang di luar. Jadi istri yang benar di rumah, bajunya, riasannya, dandanannya, tutur katanya, sikapnya. Kalau ngancem, awas lo ya, tiap hari kerjaan awas lo ya, galak. Di sana ada yang ngomong apa kabar, ayo. Di rumah awas lo ya. Deg-degan suami pulang, aduh bini saya kayak tukang jagal. Istrinya di rumah tukang jagal, yang di luar yang dilihat bidadari. Makanya kalau mau nggak mendua, di rumah tuh yang benar. Di rumah pakai baju yang benar, menata diri yang benar. Jangan bisa cuma ngomong, aku nih kan udah ngelahirin anak kamu, anak ibu juga. Jadi bahasanya tuh aduh kurang keren ibu-ibu ini. Iya, masa aku nih udah ngelahirin anak kamu, aku udah ngegedein anak kamu juga. Kecuali ibu nggak lahirin dia, ngungkit begitu baru masuk di akal. Itu kalau mau sayang anak, mau sayang aja, nggak usah dibanding-bandingin. Ini tentang diri. Jadi kalau mau rapi deh dari diri kita. Udah benerin diri kita, rapiin rumah tangga kita. Nggak usah banyak pesen. Nah, suami itu yang sering kali terjadi adanya hal-hal yang seperti itu karena adanya yang datang berkali-kali kepadanya. Nggak ada orang laki tuh baru didatangi satu kali, apa kabar gitu, langsung nggak ada.
Pasti dia ingat rumah tangga dulu. Waduh, saya udah nikah, ada istri, ada anak. Dia pasti ingat dulu tuh. Itu pasti ingat. Tapi pas dia lagi ingat, dia berusaha menjaga. Tahu-tahu di rumah kayak singa. Ya, tahu-tahu di rumahnya kayak singa. Mikir bu dia, aduh istri aneh galak banget. Udah nih yang ada nih nggak dicari bu, datang lagi. Suami nggak nyari, bu asal ibu tahu aja. Itu bukan saya ngomong, itu tadi kasusnya. Jadi banyak kasus-kasus terjadi rumah tangga itu. Kenapa suami tahu-tahu mendua, nyeleweng, ya? Itu kalau begitu ditelusuri tadi kasusnya, nggak ada dari mereka yang emang niat mau nyari Nah, jadi kalau bahasa psikolognya bilang, di mana-mana itu pasti ada perempuan-perempuan yang emang siap buat nampung laki kita. Nah, ingat aja itu. Karena perempuan jumlahnya banyak bu, ibu jangan salah. Perbandingannya banyak, jadi dia juga belum tentu niatnya buruk. Ini tentang mau cari selamat hidup, butuh dinafkahi. Jadi nggak ada nih, mana yang bujang-bujang sekarang pada pelangi, warna-warni dia. Tahu, yang bujang-bujang pada pelangi, perbandingannya habis. Kemana lagi? Ya mau nggak mau cari yang udah ada deh. Kali-kali nyantol. Karena ibu tanya semua mereka, ini yang pada ngedeketin itu mau nggak dijadikan status kedua ketiga? Mau bu. Jadi saya tidak membenarkan perilaku perempuan-perempuan itu. Tapi saya juga ingin menekankan kepada ibu-ibu yang ada di rumah. Jangan cuma bisa menyalahkan perempuan di luar, sementara tidak bercermin pada diri sendiri. Gimana kita di rumah sama suami? Gimana kita di rumah dalam berpakaian? Gimana kita di rumah dalam pembicaraan di hadapan? Gimana kita di rumah dalam melayani dia keseharian? Itu menjadi perbandingan dan itu cerminan utama. Ini mestinya kalau itu sampai terjadi, naudzubillah jangan sampai terjadi, itu jangan ngelirik ke sono dulu. Emang dasar perempuan gak bener, emang dasar perempuan gila, emang dasar perempuan. Ngaca dulu, ngaca. Saya pasti ada yang salah. Ibu ngaca dulu. Karena umumnya yang terjadi gak ada, maaf, suami yang sampai ngelirik ke sono. Kalau di sininya bidadari, kalau di sininya malaikat, kalau di sininya orang yang bertutur kata baik, orang yang baik santun hatinya, itu hampir nggak ada bu, nggak ada. Dan itu sudah dibuktikan sama Nabi Muhammad. Ya, kenapa Nabi nggak bisa di kalangan bangsa Arab yang kala itu emang Arab itu? Jadi kan ada orang bilang, kenapa Nabi itu istrinya 9? Ada orang bilang, kenapa Nabi istrinya 9? Karena kalau ibu tahu istri Nabi terdahulu 9 mah gak ada apa-apanya. Asal ibu tahu, itu Nabi Sulaiman istrinya berapa? Hah? Nabi Sulaiman istri 100. Nabi kita gak ada apa-apanya. Emang orang terdahulu nikahnya banyak-banyak. Kalau orang non-muslimnya punya 1 ratu, selirnya banyak. Bahasanya kan gitu. Tapi kalau Islam ada pernikahan, datang Nabi kita, itu dikecilin angkanya. Sampai yang tadinya jumlahnya sekian, cuman diperkenankan sekian. Katakan 4 seperti yang di Al-Quran. Itu Islam itu mempersempit celahnya, asal ibu tahu. Jadi jangan curang banget Islam kok angkanya 4. Itu orang-orang yang ngomong begitu kan orang barat. Kamu gak tahu sejarahnya mereka lebih lagi bejatnya.
gitu loh. Mereka lebih lagi ngaconya. Itu contohnya. Ya, begitu ada Nabi menikah dengan Sayyidatuna Khadijah, apa pernah Nabi mendua? Tidak pernah. Kepikiran kek? Nggak pernah. Karena yang didapetin di rumah udah lebih dari cukup. Jadi kalau kita maunya suaminya nggak bisa apa kayak Nabi, itu pinter itu istri. Betul itu, kamu gak bisa apa kayak Nabi. Suaminya bodoh tapi karena gak jawabin istrinya, kamu bisa gak jadi Khadijah? Gitu. Kalau saya jadi suaminya, saya jawabin, kamu bisa gak jadi Khadijah? Nyuruh-nyuruh saya jadi Nabi, jadi Khadijah sono gitu. Kalau bisa begitu. Jadi jangan mengcompare. Heran sama suami-suami ya, gak bisa apa Nabi aja nikahnya satu. Saya juga heran sama perempuan-perempuan sekarang, gak bisa apa jadi Khadijah, yang begitu bisa setulusnya, begitu dalam mengabdikan dirinya kepada rumah tangganya. Belajar Bu, jadi gak gampang nuding orang, gak gampang nunjuk orang. Kita ngaca sama diri kita sendiri, belajar dari kita sendiri. Rumah tangga kita, anak kita, teman-teman kita, keluarga kita, menghindari menyalahkan orang. Lebih tepatnya koreksi diri sendiri. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua, Allah pelihara kita semua, Allah tuntun kita semua, dan mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bermanfaat bagi saya pribadi dan tentunya untuk semua yang hadir. InsyaAllah amin ya rabbal alamin. Kita doakan Majlis Ta'lim Ar-Rusydah beserta segenap keluarga besar, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi, Allah Subhanahu wa taala ruaskan rezekinya, Allah berkahi anak turunannya. Insyaallah mudah-mudahan apa yang dihajatkan dan apa yang diniatkan semoga diijabah Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Adapun yang telah berpulang ke rahmatullah, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosanya, Allah luaskan kuburnya, Allah jadikan kuburnya radhah min riyadhil jannah, amin amin ya rabbal alamin. Boleh dibuka airnya ibu-ibu untuk kita doa bersama agar mudah-mudahan yang sakit-sakit di antara kita Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan insyaallah, amin ya rabbal alamin. Adapun yang punya hajat di tengah-tengah kita, mudah-mudahan Allah ijabah hajat-hajatnya dengan niatnya masing-masing, amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana adhibil bas ishfi anta syafi wa afi antal ma'afi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman wala alama ya kafi ya wafi ya hamid ya majid fa'anna wa anhum jami'an kulla ta'bin shadid waqfina waqfihum min al-haddi wal hadid wal maradi shadid wal jish al-adim waj'alna ya rab nuran min nurik wa 'izzan min 'izzik wa nasran min nasrik wa bahan min bahaik wa 'ata'an min 'ataik wa hirasatan min hirasatik wa ta'idan min ta'idik ya dzal jalal wal ikram wal mawahib bil idham. أسألك أن تكفينا وتكفيهم من شر كل ذي شر إنك أنت الله خالق الأكبر وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا ماء الزمزم يقلئكم السلام على من طالبها وعلى من شاربها وعلى من سلفنا الصالحين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة.